Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini 6 setelah Trinitatis tanggal 19 Juli 2019 terambil dari kitab Ulangan pasal 16 mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hari Raya Pondok Daun haruslah kamu rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam dunia fotografi ada istilah fokus. Dan bahkan di dalam kamera, apakah itu kamera DSLR atau kamera di smartphone, telah disematkan ada fitur autofocus. Fokus artinya kalau kita memotret atau memvideokan suatu objek, maka fokus atau autofocus itu menjadikan sudut pandang atau yang kita lihat itu menjadi lebih jelas. Dengan fokus menjadikan kalaupun terjadi pergerakan antara objek, tetapi dengan autofocus itu tetap terlihat dengan jelas. Demikian juga dalam kehidupan kita, fokus itu sangat penting. Banyak pergerakan, banyak hal yang terjadi, banyak peristiwa yang kita lewati. Namun meskipun semua itu terjadi, kalau dalam diri kita ada fitur autofocus, otomatis fokus dalam kondisi apapun, maka apa yang kita lihat itu akan tetap terlihat jelas. Sudah hal yang pasti, semakin fokus, maka semakin terang, semakin jelaslah apa yang kita lihat. Kita perlu fokus untuk apa? Kita perlu fokus untuk melihat, menyadari bahwa apapun yang terjadi atau segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, di sana ada Tuhan bekerja. Bahkan Paulus dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut campur tangan untuk memberikan yang terbaik bagi mereka yang dikasihinya. Fokus memandang berkat Tuhan, fokus terhadap bagian yang telah disediakan atau dijadikan Tuhan dalam hidup kita, itu akan bisa tetap menuntun kita dalam menjalani perjalanan hidup kita, tetap berjalan pada jalan yang terang. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengingatkan bahwa sama halnya dengan umatnya Israel ketika itu yang berada dalam pengembaraan, ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka di perjalanan mengembara, tinggal dari satu pondok ke pondok yang lain, dan demikian selanjutnya hingga sampai ke tanah yang dituju, yaitu tanah Kanaan. Demikian juga dengan kehidupan kita.
kita hidup di dunia ini bagaikan pengembara. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan, tahun, dan selanjutnya, kita ini berjalan menelusuri waktu dengan berbagai aktivitas dan juga dengan berbagai kejadian atau peristiwa yang kita lewati di setiap saatnya, setiap harinya. Sebagai pengembara kita di dunia ini, kita perlu fokus terhadap tuntunan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita, menyediakan berkat-Nya, dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kebaikan kehidupan kita. Dalam hal itu, untuk menjadikan umatnya Israel fokus, dan juga kita pada saat ini fokus terhadap pemeliharaan berkat dan juga tuntunan Tuhan, dalam teks khotbah kita ini diingatkan tadi yang pertama bahwa orang Israel itu haruslah merayakan hari raya Pondok Daun. Kalau kita lihat di sini ada 3 jenis perayaan hari-hari besar bagi orang Israel. Salah satu tadi dikatakan di ayat yang ke-13, itu adalah hari raya Pondok Daun. Hari raya ini harus mereka rayakan selama 7 hari lamanya. Untuk apa? Untuk mengingatkan mereka agar tetap fokus bagaimana Tuhan menuntun nenek moyang mereka dahulu kala ketika mengembara sewaktu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanan. Ada 2 hal yang sangat penting dalam perayaan hari raya yang diadakan oleh umat Israel ini. Dalam hal perayaan hari raya Pondok Daun, meliputi yang pertama, mereka diingatkan sebagaimana dulu Tuhan memelihara dan menuntun mereka yang tinggal dari satu pondok ke pondok-pondok berikut, karena dalam kondisi mereka mengembara pada waktu itu. Dan untuk mengingat itu, mereka disuruh agar tinggal dalam pondok selama 7 hari lamanya. Dan yang kedua adalah melingkupi hari raya panen. Semua hasil tanah mereka harus dipanen. Dalam istilah kita belakangan ini yang biasa kita sebut dengan pesta Gutilon. Dengan perayaan Pondok Daun, mereka diingatkan agar tetap bersukacita atas pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan memberkati seluruh tanah dan hasil usaha mereka, sehingga mereka boleh panen, dan oleh karena itu mereka bersukacita. Hal itu yang kita lihat tadi di ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukacita dengan sungguh-sungguh. Dengan perayaan ini, tema besar yang akan disingkapkan adalah berbicara soal kasih dan sukacita. Bagaimana Tuhan mengasihi umatnya dan bagaimana manusia sangat bersukacita merespon pengasihan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini yang pertama yang harus kita hidupi. Kita meskipun sebagai pengembara menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, banyak permasalahan hidup, namun perayaan itu mengingatkan kita akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan kita, sehingga kita boleh memetik atau memanen dari hasil usaha kita. Karena itu tercukupkanlah segala kebutuhan kita. Dan karena itu kita mestilah bersukacita. Jadi kalaupun berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, khotbah ini mengingatkan kita agar senantiasa fokus terhadap pengasihan Tuhan, dan oleh karena itu kita bersukacita. Dan yang selanjutnya, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebagai respon dari sukacita kita, karena Tuhan senantiasa telah memberkati segala usaha
dan melindungi serta menuntun kehidupan kita dalam pengembaraan di dunia ini, maka setiap orang mestilah datang dengan sukacita ke hadapan Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan janganlah dengan tangan yang hampa. Tadi dinasihatkan di sini bahwa setiap kita harus membawa persembahan. Sebagaimana dalam tema minggu kita pada minggu ini, yaitu tentang ibadah dan persembahan. Ibadah datang dari kata abodah, ebet, abot. Itu artinya adalah bekerja. Jadi seluruh aktivitas kita itu haruslah kita pahami sebagai ibadah kepada Tuhan. Dan dalam setiap peribadahan kita itu ternyata Tuhan turut campur tangan, memberikan yang terbaik, sebagaimana kata Paulus dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah senantiasa campur tangan memberkati mereka yang dikasihinya. Maka kita harus sadar, kalaupun tidak ada manusia yang melihat, tetapi karena semua aktivitas kita, ibadah kita, pengabdian kita kepada Tuhan, maka mestilah kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan bekerja sebaik-baiknya, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan turut bekerja, memberikan yang terbaik atas hasil usaha dan pekerjaan kita, maka hasilnya kita boleh bersukacita. Dengan sukacita, setelah menyadari bahwa berkat Tuhan yang telah kita terima itu, maka kewajiban kita haruslah datang ke hadirat Tuhan membawa persembahan. Berbicara soal persembahan itu bukan soal apa yang kita berikan, tetapi berbicara soal bagaimana kita di dalam Tuhan. Persembahan sebagaimana kita lihat dalam teks epistel kita yang Yesus katakan. Di sana ada janda yang miskin memberikan dari sudut nominal lebih sedikit daripada yang diberikan mereka yang kaya-kaya yang beribadah di situ. Yesus berkata adalah lebih banyak yang diberikan janda yang miskin itu. Kenapa lebih banyak? Karena pemberiannya adalah dimotivasi atau didorong oleh kepercayaan penuh Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah senantiasa yang memberkati hidupnya. Demikian juga dengan kita. Berbicara soal persembahan, yang pertama kita harus menyadari bahwa kita telah dahulu diberkati Tuhan, maka kita bersyukur. Dengan didorong rasa syukur itu, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi yang menjadi fokus utama bukan soal seberapa besar yang kita berikan, tetapi adalah soal bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Apabila kita menyadari atau fokus bahwa hidup kita ini senantiasa dituntun oleh Tuhan, tentulah besar atau kecilnya persembahan yang kita berikan itu didorong oleh atau dimotivasi oleh keyakinan penuh bahwa Tuhan senantiasa akan memberkati kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu juga bisa kita pelajari dari apa yang telah diberitakan nats epistel kita. Kalau kita lihat di epistel itu, di sana diberitakan bahwa Yesus duduk di rumah ibadah itu dengan fokus memperhatikan orang-orang yang sedang datang memberikan persembahannya. Sikap diri fokus, duduk tenang, atau konsentrasi, itulah sikap yang harus kita tiru apabila kita sedang mengikuti ibadah di tengah gereja. Berbicara soal ibadah atau beribadah itu bukan hanya ketika kita mengikuti acara kebaktian di gereja, tetapi tadi segenap hidup kita, segenap aktivitas kita, itu adalah abodah atau beribadah kepada Tuhan. Di situ juga kita perlu fokus, kita perlu memperhatikan bagaimana Tuhan senantiasa menuntun kita, bagaimana Tuhan menjauhkan mara bahaya dari kita, dan bagaimana Tuhan lewat Roh Kudus-Nya bekerja dalam roh kita untuk menyemangati kita, untuk mengingatkan kita agar senantiasa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya
kita dalam hati kita ditegur oleh Roh Kudus agar jangan berbuat jahat, agar jangan membalaskan yang jahat kepada yang jahat, tetapi kita mesti mengampuni. Kita mesti membuat diri kita memiliki nilai plus, kita excellent, kita semakin baik semakin hari. Hal itulah Roh Kudus mendorong kita agar kita senantiasa beribadah di setiap langkah kehidupan di penggambaran kita di dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan didorong oleh rasa percaya atau iman kita yang kuat bahwa Tuhan telah lebih dahulu memberkati kita, bahwa Tuhan menuntun kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu memberikan merancang yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan lagi ada di antara kita memberikan persembahan fokus kepada apa yang Dia beri, tetapi fokuslah bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen memberikan persembahannya kepada gereja dengan niat atau motivasi yang lain. Misalnya, setiap minggu dia berikan ucapan syukur dengan lumayan besar untuk menutupi dosa-dosa yang dia perbuat, agar pandangan orang lain terhadap dia bahwa dia adalah orang yang baik. Ada juga orang memberikan persembahannya kepada Tuhan lewat gerejanya agar dia dipuji orang lain, memberikan sumbangan, donasi, dan lain-lain. Sebagian lagi orang ada memberikan persembahannya kepada Tuhan lewat gerejanya dengan maksud agar Tuhan menuruti permintaannya. Saudaraku, persembahan itu bukan soal apa seberapa besar yang kita beri, tetapi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1, Paulus di sana berkata bahwa ibadah yang sejati itu adalah persembahkanlah segenap tubuhmu menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Tuhan akan menambahkan berkatnya kepada kita agar semakin banyak lagi yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, fokuslah bahwa hidupmu senantiasa dituntun oleh Tuhan dan Dia senantiasa memberkati usaha dan pekerjaanmu, maka persembahkanlah tubuhmu, segenap hidupmu menjadi persembahan yang hidup, dan bersyukurlah selalu hidup kita berada dalam Tuhan. Amin.